Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG tidak kemana-mana ya. Ada naik 47,22 poin atau plus 0,59%. Masih di level psikologis 8.118. Jadi masih di atas 8.000 dan volumenya hari ini juga di atas rata-rata sedikit, yang biasanya 41 miliar lembar. Hari ini sekitar 43-an ya. Atau sekitar 20 T lah, biasanya 19 T, hari ini 20 T secara value transaksi. Oke, jadi hari ini saya akan coba bahas beberapa saham yang akan bagi dividen kemungkinan di interim ya. Di Oktober November ini kan banyak interim tuh. ASII juga sudah bagi dividen. Interimnya sekitar 3,9 triliun. Ya sebenarnya gede kalau ngomong amountnya. Tapi kalau bicaranya dividen per lembar saham ya Rp98 itu dengan harga hari ini ya tidak terlalu signifikan ya. Ini nanti cum date-nya di tanggal 13 Oktober. Jadi ini baru hari ini kayaknya dirilis ya. Ini masih ada 3 Oktober nih. Nah, artinya tanggal hari ini kemudian dari ASII ngirim surat ke bursa lah ini kira-kira. Dan ini sudah diputuskan tanggal 11 September lalu ini oleh direksi, dan persetujuan Dewan Komisaris baru kemarin di tanggal 1 Oktober. Itu ya untuk ASII. Nah, gimana dengan yang lain? Nah, kita langsung aja lihat di screener kita ya. Ini saya sudah coba kelompokkan mulai dari ada yang November, mulai dari ada yang Oktober. Jadi kalau dua kali seperti ini ya, misalnya November Juni, berarti ini ada interim November kebiasaannya. Ini based on kebiasaan ya. Kita melihat berdasarkan kebiasaan mereka itu seperti apa. Contoh misalnya kayak Toto, kemudian SPTO, Sido, kemudian Auto, ITMG, KMDS, SKRN, ASGR, Mark, TSPC, SMSM, JPFA, ASII, UNTR, ALI, LTLS, kemudian IS, MCOL, dan SMAR. Ini yang masuk di dalam list total. Jadi langsung saya share aja kondisi totalnya seperti apa gitu kan. Nah, urutan tertingginya kalau ngelihat seperti ini itu ada di Toto. Toto itu berpotensi bagi dividennya itu setahunnya 9,3%. Karena EPS terakhir kan 32,8, dia punya payout ratio sekitar 79%. Jadi kalau kita simulasikan itu dia kemungkinan bagi dividen itu Rp26. Dengan harga sekarang Toto itu potensi bagi dividennya adalah 9,3%. Dan hari ini Toto harganya lompat ya, naik 5,8. Dan ini kalau ngelihat grafiknya, kalau Anda atau teman-teman amati, ini grafiknya menarik sebenarnya. Buat teman-teman yang biasa swing trade atau teman-teman yang biasa ngeliatin pergerakan saham berdasarkan volume ya, price action volume, ini sebenarnya grafik yang menarik. Biasanya yang ada scalpingan harian atau apa ya namanya ya, memanfaatkan momentum ya, momentum base. Ini termasuk menarik. Kenapa? Karena volumenya gede ya, dan kuat banget ini. Volumenya gede banget. Biasanya 300 miliar sehari, hari ini masuk itu 1,4 T. Nah, kalau besok berlanjut ya bisa kayak yang lain-lain ya. Yang sudah terbang duluan kan sudah ada nih, ada PBSA, ada TAPG. Kita cek ya, PBSA. Nah, grafik yang seperti itu tadi itu ditemui di PBSA di tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus 2025 nih. Hari pertama oke, gede ya. Hari kedua merah, hari ketiga gede banget nih. Posisinya ini 3 kali lipat dari biasanya, dari volume biasanya 3 kali lipat. Habis itu lanjut sampai di suspend. Nah, Toto kan pernah di suspend ya. Aku lupa Toto atau bukan ya kemarin ya yang di suspend. Bentar. Nah, pas di sini kali ya. Pas ini nih grafiknya yang seperti ini nih di bulan Juni nih. Suspend atau bukan tuh waktu itu? Coba teman-teman yang ingat ya, komen ya. Seingat saya ini waktu itu suspend, tapi kemudian dilepas nih di 2024 bulan Juli. Nah, ini grafiknya kan aneh nih. Kalau teman-teman amati ini aneh nih. Ini bukan grafik harian ya. Kayak gini-gini nih biasanya suspendan ini ya. Habis dividen
pembagian dividen terus seperti ini, habis itu dilepas nih, dilepas di tanggal 9 Juli. Habis itu sideways terus dan mulai agak naik. Hari ini boom naik ya, lompat pagar hari ini. Itu Toto. Dan kondisinya pun dengan harga naik seperti tadi itu, naik seperti ini tadi itu, artinya ya sekarang kan harga 278. 278 itu posisinya masih bagus secara dividen investing. Posisinya masih 9,3% potensinya. Di bawahnya dia ada SPTO ya, 7,9%. Di bawahnya lagi ada SIDO. Ya, SIDO itu 7,8%. Nah, tinggal dilihat aja grafiknya. SIDO seperti apa SIDO. Nah, ini SIDO sudah mantul ya, dari bawah kemudian naik, habis itu turun lagi. Nah, ini trennya tren lagi turun ini. Ya kalau misalnya bisa ngelihat atau nyampe bottom kemudian mantul lagi ke atas ya lumayan tuh kalau misalnya bisa ngedapetin momentum di bottom ya kan. Contoh lah, taruhlah bottomnya di sini kan. Beli di sini nih ya, pas beli kemudian jual di sini kan lumayan tuh 10% tuh, berapa bar nih, 14 bar ya kan, setengah bulan ya, setengah bulan dapat 10% kan lumayan. Targetnya dividen investing itu kan nggak banyak-banyak, targetnya hanya sekitar 10-12% saja setahun. Jadi kalau sebulan dapat 10% itu gede banget gitu ya. Ya ini di simulasi dividen for living kan ada di sini. Terus selanjutnya saham selanjutnya selain Toto ada SPTO. SPTO tadi udah belum ya? Oh belum, malah SIDO ini yang saya buka. Bentar, SPTO. Ini saya belum saya tahu semua kabarnya dia akan bagi kapan itu belum tahu. Yang terbaru memang ASII tadi. SPTO posisinya ya ini masih sideways ya. SPTO masih sideways, kemudian SIDO tadi sudah ada, terus Auto. Nah, Auto ini akan RUPS di tanggal 20 Oktober 2025. Jadi nanti di akhir bulan dia akan RUPS ya. Mungkin pas RUPS dia sampaikan ada pembagian dividen interim kan, mungkin saja gitu. Estimasinya berapa, Bang? Estimasinya kalau ngelihat posisi begini setahunnya kan 175 nih. 175 setahun. Anggap aja misalnya 0,3 kali 175 ya. 30%-nya lah. Ya paling 50-an estimasinya. Auto bagi interimnya antara 40 sampai 50-an lah rupiah per lembar saham ya. Nah, nanti dilihat aja teman-teman. Apakah prediksinya tepat apa enggak. Kemudian ada ITMG. Nah kemarin ITMG ada yang komen tuh, wah ITMG kapan ya bagi dividennya ya, September biasanya kan bagi tuh, kalau September masih sepi-sepi aja, ini Oktober juga belum. Nah, kan ada dua kemungkinan di ITMG, ada November juga. Kita lihat ya ITMG itu posisi terakhir dia punya corporate action itu di April Sep ya, April Sep. Cuma saya pernah nulisin itu April Nov ya. April Nov di sini ada yang protes, itu kan November kayak gitu ya. Tapi kok nggak nggak September, biasanya kan September gitu. Saya nggak tahu kenapa saya itu waktu itu nggak rubah-rubah ini ke September gitu. Nah, karena memang filenya file lama ya. Jadi saya tuh kalau masalah timing itu nggak terlalu signifikan buat saya. Karena lah apa ya, kita kan nafasnya panjang nih kalau ngelihat investasi seperti ini, itu kan panjang banget nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, ada yang sampai 20, sampai 25 tahun gitu kan. Jadi kalau cuma masalah bulan-bulan geser-geser begini ini, itu nggak terlalu penting gitu. Makanya saya kadang-kadang nggak update gitu. Nah kebetulan saja di tahun ini dia nggak bagi di September. Kalau ngelihat gelagatnya kemungkinan baginya di November. Karena sudah ada RUPS nih, planning RUPS November nih tanggal 3. Jadi sebulan lagi. Sekarang kan tanggal 3 Oktober kan. Secara elektronik melalui situs web penyedia. Nah, ya kan gitu kan. Pakai elektronik apalagi. Ya feeling saya dia bagi ngumumin aja bagi dividen interim si ITMG nanti di November. Berapa prediksinya kalau ITMG nanti di November? Ya kita prediksikan aja 30% aja dari peluang dia punya dividen. Peluangnya kan 17 ya. Kira-kira sih prediksinya di 500-an gitu.
gitu. Wah dikit dong bang, cuma 2% kalau ngeliatin harga sekarang. Ya memang begitu. Emang berapa yang diharapkan? ITMG itu paling konsisten dia bagi dividen kan, payoutnya itu sekitar 65% kan dari laba. Nah labanya dari setahun, kalau di setahun kan sekarang kan sekitar 2.641 ini kan. Nah, 65%-nya ya kira-kira 1.717. Nah, kalau lihat di interimnya 30% dari sini ya sekitar 500 gitu. Bisa 20%, bisa juga 25%, macam-macam ya. Nah, saya anggap 30% sajalah ya. Kita anggap 30%, nanti kita lihat nanti pas waktu dia ngumumin kira-kira berapa, meleset jauh enggak dari sini. Itu untuk ITMG. Jadi enggak banyak dong berarti, setahun cuma 7,6, kalah dong dengan Toto. Ya memang potensinya begitu. Makanya saya sendiri itu enggak fanatik terhadap satu atau dua saham. Itu terus enggak. Yang kita fanatik adalah hasilnya saja. Kalau hasilnya bagus ya udah pegangin aja terus. Kalau hasilnya kurang bagus ya kurangi porto di situ, pindahin ke yang hasilnya lebih bagus, yang prospeknya lebih bagus. Gitu aja. Semua kan masalah transaksi, semua masalah kepemilikan kan. Nah, kita punya pilihan untuk memilih itu. Kenapa tidak kita gunakan pilihan itu gitu? Sudah ada opsi, dan opsi-opsi itu tinggal kita pilih, tinggal kita putusin. Yang penting kita sudah punya sistemnya ya, cara memanage-nya bagaimana kan. Kalau kayak saya kan ini sudah tersistemasi ya. Maksudnya ya manage-nya gampang. Oh, ITMG lagi nggak gacor nih. Nah, kurangin aja porsi di sini. Masukin kemana? Masukin yang potensial Toto. Ternyata Toto hari ini naik 5,8%, kan lumayan gitu. Kalau pegang Toto di harga murah kan lumayan tuh, dapat capital gain-nya ya. Belum dapat dividennya kan. Kalau nungguin dividennya ya bisa bagus lagi. Maksudnya bisa ada potensi lagi, potensi ini juga potensi naik. Tapi ada potensi turun? Ada banget. Siapa bilang Toto nggak bisa turun nih? Lihat nih, pada waktu di sini nih. Oh, naiknya luar biasa ini. Ini bulan apa ini ya? Mei 2022 nih. Bem ya, sampai segini nih ya, 300. Habis itu dibanting turun jebret. Nah, tuh. 27% sampai sini. 34% sampai sini. Sampai disuspend kan. Lah, kok berubah begini. Nah, ini mouse saya tuh kadang-kadang ngeklik 2 kali, udah beberapa ganti mouse itu. Boros banget sama mouse. Kemarin ganti, sekarang ganti lagi. Ini udah double kliknya, klik kirinya kadang-kadang double 2 kali ya. Atau sekarang ya mouse-mouse zaman sekarang itu ringki-ringki teman-teman, nggak kayak zaman dulu tuh. Saya beli Logitech dulu lama banget, nggak rusak-rusak tuh. Inget banget tuh warna mouse kecil itu, warna apa ya dulu, warna biru tuh. Sekarang ganti Logitech juga sama, baru berapa bulan ini, mungkin ada 6 bulan kali nih, belum sampai setahun. Udah double kliknya udah mulai ini. Biasanya scrollnya, ini saya beli yang scrollnya agak bagusan, maksudnya yang agak gede gitu. Scrollnya sih bagus banget ini scrollnya. Ternyata kelemahannya di double kliknya gitu. Ada aja. Tadi nyampe mana tadi ya? Auto, ITMG sudah, SKRN. Nah, yang lain-lain itu masih di bawah 6%. Nah, kayak ASGR itu masih 6%, oke gitu ya, 6,1. Tapi nanti potensi baginya ya paling ya sekitar 30%-nya lah. Artinya sekitar 2%-nya gitu. Ini yang saya prediksi hanya di auto dan ITMG. Nah, gimana kira-kira kalau kita masukkan ke dividend for living dari semua saham yang ada di sini kan? Kita simulasikan. Oke, kira-kira saya pegangnya di Toto, Bang. Yang paling bagus yieldnya nih kemungkinan ya kan? 9,3%. Gimana? Kita masukin aja di simulasi dividend for living di sini 9,3%. Nah, dengan target 10 juta per bulan kita punya dividen bulanan atau 120 juta setahun, maka nilai investasinya harus 1,29 miliar ya. Karena yieldnya kan 9%, maka nilai investasinya harus 1,29 supaya dapat 120 juta setahun.
Nah, nilai investasi 1,29 ini kita dapatkan kapan? Kalau kita nabung 2 jutaan per bulan dengan modal awal 20 juta. Ya, kan gitu ya. 1,29 ini kalau kita proyeksikan dengan inflasi asumsi itu 2,5% per tahun, maka nanti 25 tahun lagi kita asumsi hari ini umur kita 30 tahun. Maka 25 tahun lagi ya, pas waktu umur 55 kan pensiun tuh. Ya kan kita bisa pensiun umur 55, bisa pensiun umur 60, bisa pensiun umur 45, 40 kan tergantung kita kan. Umur 50 bisa jadi juga pensiun kan. Tapi kita anggap pensiunnya sampai selesai. Maksudnya sampai purna tugas ya. Sampai memang benar-benar pensiun, tidak pensiun dini. Anggapannya adalah 25 tahun. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka nilai investasinya itu setara, kalau 1,2 miliar hari ini itu setara 2,3 miliar nanti 25 tahun lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka future value dividennya harus 220 juta. Nah, apakah ini atau 18 juta sebulan? Kalau nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun ini kehit ya. Jadi estimasi dividen yang kita dapatkan ini yang sebelah sini. Artinya setelah 25 tahun ini ya. Ini langsung saja, karena biasanya sudah sering lah teman-teman melihat video saya yang ini. Hitung-hitungan ini ya, tahun ke-25 itu sekitar 2,8 miliar. Nah, dividen yang diterima sekitar 260-an per tahun. Atau dividen diterima per bulan itu sekitar 22 juta per bulan. Nah, dengan kondisi seperti itu, kebutuhannya 18 juta per bulan, maka ini masih masuk ya, masuk kriteria ya. 9,3% itu termasuk masuk kriteria. Nah, 9,3 ini dianggapnya adalah performa salah satu tahun all portfolio ya, bukan satu saham saja, tapi kita anggap itu all portfolio. Sehingga porto Anda kalau posisinya nggak nyampe 9,3 ya berarti secara simulasi ini nggak akan kehit. Misalnya nyampainya cuma 5% setahun, banyak yang floating loss nih, banyak yang minus nih bang, saya nggak dapet nih tahun ini cuma 5%, ya pasti beda-beda nanti hasilnya gitu. Kalau ini kan dengan asumsinya adalah flat 9,3% per tahun. Dan mempertahankan porto selama 1 tahun itu bisa profit atau bisa compounding 10-15% atau bahkan sampai 20% setahun konsisten selama 20 atau 25 tahun itu nggak gampang ya, nggak mudah itu, nggak mudah. Paling itu dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita review lagi ya, walaupun ini sebenarnya sudah agak terlambat sih ngomongin dividen bulan November atau bulan Oktober, tapi baru sekarang diomongin. Cuma teman-teman tuh biasanya kan FOMO kan, FOMO. Ini ada konten bulan Oktober nih, saya saya buka nih, saya pengen lihat, pengen ikutan gitu kan, maunya instan. Padahal kalau ngomong kayak seperti itu, Toto ini dengan posisi begini ada potensi dividen trap gitu. Masuk di sini, nanti dibanting nih, misalnya dibanting lagi ke harga lama nih, harga lama mana ya? Sekitar 200 lah, anggap aja ke harga 200. Kita masuk di 278. Terus kebanting misalnya ke harga 200. Mana ya ini? Nih sama. Udah nangis darah itu. Nangis-nangis itu. Saya masuk nih gara-gara Bang Arif masuk tuh di harga 278, katanya masih murah 278. Habis itu all in di sana. Habis itu ternyata besok dibanting langsung turun berapa nih? Ke 244. Habis itu besoknya langsung lagi banting lagi turun lagi ke 200. Dimaki-maki orang banyak saya. Makanya saya tidak merekomendasikan ya. Dengan kondisi seperti ini silahkan Anda riset sendiri. Ya, kondisikan bahwa Anda mengklik itu atau membeli itu tidak karena gara konten, tidak karena orang lain, tapi karena keputusan Anda sendiri. Ya, itu yang membedakan kita itu berbuat horor atau tidak ya, berbuat yang tidak jelas atau tidak. Kalau Anda sudah jelas, saya beli karena keputusan saya dengan kondisi seperti ini, bla bla bla, pertimbangannya begini, saya niatkan beli. Bismillahirrahmanirrahim, beli, jebret misalnya ya. 50% dari porto misalnya. Borong, nggak all in tapi 50%, kan gede tuh. Terus ternyata turun. Ya, pada waktu membeli kan Anda sudah punya pertimbangan. Sekarang kalau turun, pertimbangannya masih sama apa enggak? Kalau masih sama, harusnya beli lagi dong. Gitu.
Tapi ternyata pas waktu turun pertimbangannya berubah, yaitu keputusan ada di tangan kita masing-masing ya. Kita sudah dewasa di pasar modal, sudah bertahun-tahun di pasar modal. Memang seperti itu kondisi pasar modal. Semua orang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Justru itu seninya, justru itu bagusnya di pasar modal, karena kalau semuanya sama nanti nggak ada yang beli. Saya lagi pasang posisi jual, nggak ada yang hajar kanan. Saya lagi pasang posisi beli, nggak ada yang jual gitu. Lagi di bottom nih, saya biasanya ngambil misalnya di bottom kayak gini misalnya, mana ya, coba sebentar. Nah, yang lain misalnya ADI ini lagi turun nih. Nah ini ADI lagi turun nih. Nah, bottomnya taruhlah bottomnya itu di 7325 lah. Saya masang nih di 7325 ya, saya ngantri. Kalau nggak ada yang jual, semuanya ngantri beli di sini, mana bisa saya dapat barang gitu loh. Padahal orang yang memposisikan gila, dia ngantri ngapain di bottom begitu. Coba kalau ternyata turun, kan jadi floating loss. Kan ada tuh yang punya apa namanya, rumus begitu. Ngantri di bottom, ternyata volumenya nggak kemana-mana ya, pergerakannya nggak kemana-mana, hilang waktu, hilang tenaga, hilang capital kayak gini. Mana kemarin? Nah ini. Ngantri misalnya di 6.300, ternyata masih bisa turun lagi sampai 5.700 kan, rendah banget 5.700. Nggak semua orang kuat mental untuk ada di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.